Kenapa orang itu bisa miskin? Pasti ada sebabnya kenapa dia miskin. Kenapa orang tersebut bisa sukses, bisa kaya? Pasti ada sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian, selama apapun kalian, sekuat apapun kalian, tanpa orang tua, kalian tidak ada artinya. Tanpa ada orang tua, kalian bukan siapa-siapa. Tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dan kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel kesayangan saya sendiri, ya kesayangan kita lah. Terima kasih sudah mampir ya di YouTube channel Kang Ito, teman-teman. Video kali ini saya ingin membahas atau bercerita tentang pengalaman pribadi saya, tentang masa lalu saya yang mungkin kurang baik, mungkin tidak boleh dicontoh. Tapi jika teman-teman yang posisi sekarang ini seperti saya dulu, ya, mohon segera diperbaiki. Ya, ini adalah, saya percaya teman-teman, segala sesuatu itu sebab akibat ya teman-teman. Kenapa ada akibat? Pasti ada sebab. Kenapa orang itu bisa miskin? Pasti ada sebabnya kenapa dia miskin. Kenapa orang tersebut bisa sukses, bisa kaya? Pasti ada sebabnya. Kita flashback ya, kita melihat ke belakang cerita saya ini dari awal mula dulu. Jadi dulu ini saya ini adalah bukan siapa-siapa, bukan seperti sekarang ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki usaha yang lumayan maju, yaitu usaha penggilingan daging ya teman-teman. Jadi sebelum itu saya hanya adalah seorang pedagang bakso keliling yang biasa saja untuk makan sehari-hari itu saja. Kadang maaf, ini kadang-kadang itu boleh dikatakan kurang ya teman-teman, hutang sana sini. Jadi pada saat itu saya itu selalu berpikiran, mengapa saya tidak begini, tidak begitu, mengapa orang tua saya tidak memberi saya modal usaha, mengapa saya tidak dilahirkan menjadi anak orang kaya saja, jadi anaknya Megawati kayak, jadi anaknya misalnya almarhum Ani Yudhoyono gitu. Otak saya itu begitu teman-teman. Nah ini jangan dicontoh. Jika teman-teman yang masih seperti ini, seperti saya dulu ini, nah segeralah bertobat. Karena ini adalah salah satu penyebab rezeki tidak datang kepada kita. Kita tidak bersyukur terhadap orang tua kita. Karena Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, yang artinya adalah bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Makanya teman-teman, kita tidak dikatakan bersyukur jika tidak bersyukur kepada orang tua yang telah memberi makan kita, yang telah membesarkan kita. Walaupun hakikatnya yang memberi kehidupan adalah Allah Ta'ala. Nah, singkat cerita teman-teman, saya juga dulu berpikiran begini ya, mengapa saudara-saudara saya, ada bukan saudara kandung ya teman-teman, kalau saudara kandung ya kurang lebih lah keadaan ekonominya. Yang sepupu-sepupu di Jawa itu, kakak sepupu itu ada yang jadi pegawai negeri, bidan, jadi kepala sekolah, ya pokoknya ada yang jadi pengusaha. Ya dalam hal ekonomi boleh dikatakan lebih mapan dari keluarga bapak dan ibu saya. Jadi saya berpikiran begini, coba kalau saya dimodali ya sama saudara saya yang kaya, mungkin saya bisa berkembang. Nah, saya selalu berpikiran seperti itu. Nah, jadi saya itu susah teman-teman cari duit dulu itu, jualan keliling raya pas-pasan terus teman-teman. Jadi
hidup saya selalu dirundung dengan masalah dan pikiran. Hutang pun sana sini, bondi warung ya sana sini. Jadi dari itu semua, disingkatkan saja ya teman-teman, saya ini di Jambi. Kebetulan waktu itu saya ada rezeki, saya dan orang rumah saya, istri saya maksudnya, dan anak saya pulang ke Jawa. Anak saya yang pertama itu sudah lumayan besar, sekitar umur 4 atau 5 tahun. Anak saya yang kecil baru belum ada setahun saya pulang ke Jawa, di Purbalingga, karena mertua saya di Purbalingga ya teman-teman. Jadi ya waktu itu saya sudah mulai mendalami ini ya, tentang Islam. Ya saya Islam sejak lahir, cuman belum tahu lah yang namanya bismillah apa-apa. Sekarang alhamdulillah lah sudah hafal Al-Quran sedikit-sedikit. Saya pulang ke Jawa dan saya berkeliling ke tadi sepupu-sepupu saya, kakak sepupu-sepupu saya yang dalam keadaan ekonomi itu ya lebih baik, jauh lebih baik lah, boleh dikatakan itu ya, kalau di Jawa itu orang kaya dan terhormat lah. Singkat cerita itu saya keliling-keliling, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol-ngobrol. Jadi saya ngomong begini, ini mungkin ya kalau mas-mas saya, kakak-kakak saya yang di Jawa melihat video ini ya, ini nyata teman-teman. Saya itu ngomong begini, matur nuwun, saya ini orang melarat, orang kere, alhamdulillah masih diaku mbak sama mas sebagai saudara. Jadi mbak saya itu yang guru, yang kepala sekolah itu ngomong, ya kamu ya nggak boleh ngomong kayak gitu. Terus saya ngomong, ya enggak mbak, terima kasih, karena ya kalau dari keluarga saya itu yang kandung, saya sendiri terutama mewakili itu ya terima kasih, minta maaf, karena mungkin selama ini sudah berburuk sangka. Jadi begitulah teman-teman, saya itu silaturahim, meminta maaf, namanya berlapang dada. Ya memang saya orangnya itu ya boleh dikatakan orang miskin ya teman-teman, ya merasa dikucilkan walaupun mungkin tidak dikucilkan ya teman-teman. Jadi perasaan kita itu kalau orang miskin itu diabaikan, perasaan kita ya, ini bisa kadang-kadang ya memang begitu. Kalau orang miskin ya sepertinya tetap diabaikan lah teman-teman. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin untuk memuliakan orang miskin dan menjatuhkan orang kaya. Itu prinsip saya, jangan ditiru. Jadi begitu saya minta maaf. Terus suatu ketika itu hujan-hujan, karena posisi rumah saya dan mbak saya ini kan ada yang bidan. Jadi mertua saya sedang sakit kepala, saya diminta untuk mencari obat. Jadi saya inisiatif pergi ke tempat mbak saya ini. Sebelum maghrib, kebetulan mbak saya ini belum pulang, saya menunggu sampai habis maghrib. Waktu perjalanan pulang ini hujan gerimis teman-teman. Saya dengan anak saya yang pertama yang umurnya waktu itu masih 4 tahun, pakai motor Beat teman-teman. Pulangnya gerimis-gerimis. Ya Allah, sedih banget. Waktu itu duit nggak ada, makanya saya ke tempat mbak saya itu karena saya tidak punya duit sama sekali untuk membeli obat untuk mertua saya. Jadi saya meminta obat kepada mbak saya tadi. Alhamdulillah ya teman-teman, mbak saya ini sangat baik, dikasih obat, anak saya dikasih duit untuk jajan, dikasih duit bensin, alhamdulillah. Di tengah perjalanan teman-teman, apa yang terjadi? Saya dalam hati sudah melonggarkan semua, saya sudah merasa salah. Saya itu salah karena berpikiran mengapa ya teman-teman, mengapa saya tidak dibantu, mengapa saya tidak seperti ini. Jadi anak saya ini berceletuk tiba-tiba begini, menghadap ke atas begini kepada saya, karena motor metik ya teman-teman. Dia itu jadinya karena hujan, jadinya duduk dia di bawah, tidak berdiri, melihat begini, Pak kita beli mobil ya Pak. Nah saya ingat betul itu. Batin saya waktu itu teman-teman, saya terdiam. Batin saya, duit dari mana di batin ya.
duit dari mana beli mobil, ini baik hidup kayak gini gitu kan teman-teman. Jadi waktu itu setelah selang beberapa detik atau beberapa detik lah teman-teman, saya ngomong sama anak saya, jadi iya nanti bapak beli mobil, saya bilang begitu ya suatu saat gitu maksudnya teman-teman. Anak saya namanya Kanaila, iyalah bapak nanti beli mobil, saya bilang kayak gitu waktu itu. Selang-selang berapa lama lagi akhirnya saya kembali lagi merantau di sini di Jambi, kembali lagi di sini bersama anak ya dan keluarga saya ya, istri saya berangkat ke sini. Entah ini sudah jalannya atau bagaimana, saya kan bekerja di penggilingan daging. Saya ke situ lagi kan ke tempat bos saya. Saya kan manggilnya Bude, Pak De ya. Bude, gimana? Katanya kan dia dulu pernah janji juga sama saya kan mau dibukakan penggilingan daging bagi hasil. Saya kan nanyakan itu, Sito buka gilingan apa Rade? Jadi buka gilingan enggak? Bude, gitu. Alah, ini bagi gilingan lagi sepi. Gimana mau buka gilingan? Kata bos saya itu. Dia pun bilang begini, kamu yang nggak usah berangkat kerja dulu. Bilang sama saya, gilingan juga lagi sepi. Oh, ya wis lah deh gitu ya, karena bos saya sudah ngomong begitu ya teman-teman ya, jadi ya gilingan pun sepi. Jadi saya berpikiran untuk cari-cari kan di internet, di HP, gilingan sih harganya berapa. Rupanya ada yang 20 juta, 25 juta, ada yang 30. Jadi entah seperti apa kejadiannya, saya juga ya ingat betul ya pinjam duit, tapi ya jangan dicontoh ya teman-teman. Jadi entah bagaimana itu akhirnya saya dapat pinjaman untuk membeli gilingan daging. Itu masa-masa susah. Masa-masa susah itu saya pergi tempat teman-teman, bro giling tempat aku, dicoba gilingannya bagus apa enggaknya. Kalau enggak bagus ya silahkan kamu pindah lagi, kalau enggak bagus ya terserah, boleh dilanjut giling tempat saya dari rumah ke rumah. Alhamdulillah waktu itu tuh sampai saya itu berjalan kaki ya teman-teman, tidak punya kendaraan sama sekali. Saya pinjam motor punya kakak saya kadang, itu kan dia pun juga motornya cuma satu, jadi minjamnya pun pakai waktu. Kadang kalau pas di rumah itu pas lagi malam lah, sudah maghrib atau isya saya pinjam. Melobi orang itu ya yang jualan cilok, yang jualan bakso. Akhirnya mereka itu sebagian mau. Dan alhamdulillah ini karena rezeki dari Allah ya teman-teman. Saya berusaha semaksimal mungkin mengerjakan sesuatu yang mereka percaya kepada saya, mempercayakan menggilingnya itu, menggiling daging itu kepada saya. Jadi saya semaksimal mungkin, alhamdulillah katanya hasilnya bagus. Jadi mereka pun merekomendasikan apa namanya teman-teman, keletot, saya bukan orang bahasa Indonesia yang pinter ya, merekomendasi kepada teman-teman yang lain. Dan akhirnya pun nambah banyak pelanggan, dan alhamdulillah sampai sekarang usaha saya ini sudah boleh dikatakan sangat maju teman-teman. Ya alhamdulillah ini buka-bukaan saja teman-teman. Kalau omset mungkin dari saya jual beli ayam juga, sama dari ongkos penggilingan saja sehari itu alhamdulillah omset per hari sudah 3-5 juta sehari. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman dari cerita saya ini bahwa mungkin penyebab saya seperti ini adalah akibatnya saya menjadi seperti sekarang ini adalah penyebabnya itu saya itu mulai berlapang dada. Nah, terutama itu adalah rezeki dari Allah, Allah yang menuntun kita. Tapi kan Allah pun tidak ijik-ijik kamu kaya kamu miskin, tetap ada proses. Karena segala sesuatu selain Allah itu pasti sebab akibat. Makhluk itu sebab akibat ya teman-teman. Jadi takdir kan sudah ditentukan. Kalau ya kata-kata orang itu kan
takdir sudah ditentukan, kaya miskin sudah ditentukan. Saya bilang begini teman-teman, iya benar takdir itu sudah ditentukan, tapi kaya miskin kalian yang menentukan. Karena Allah berfirman, innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah diri mereka masing-masing. Jadi kita ini adalah memiliki kekuatan ya teman-teman untuk merubah. Ini Allah sendiri yang berfirman. Jadi kata-kata sudah takdir saya miskin ini perkataan memang dia menghendaki kalau dirinya itu miskin. Tapi ini teman-teman, jadi ada sekelumit tadi cerita yang saya ceritakan tadi. Ketika anak saya berkata, "Bapak, kita beli mobil ya." Mungkin karena anak saya ini merasa hujan, kebasahan dan kedinginan, dia alam bawah sadar si anak saya tadi ini kalau pakai mobil nggak kehujanan, nggak kedinginan. Saya sekitar berkata, "Iya, besok Bapak beli mobil." Apa yang terjadi teman-teman? Alhamdulillah saya pun sekarang sudah punya mobil, walaupun mobil ya mungkin boleh dikatakan kalau orang-orang kota itu ya tidak mewah, tapi untuk orang seukuran saya lumayan mewah lah, lumayan bagus. Jadi kesimpulan dari kesimpulan ini teman-teman adalah jangan pernah kamu berpikiran mengapa, tapi berpikirlah, ayo sekarang mulai kita berusaha, kita mulai berpikiran positif untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya ya teman-teman. Yang sebelum subscribe silahkan subscribe, yang like ya monggo di like ya video saya teman-teman. Komen-komennya juga, mungkin ada cerita teman-teman yang lain yang lebih menginspirasi daripada cerita saya ini. Ya terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.